agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia, apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu, saudara. Maksud saya gini tadi Bang, karena tadi ada Sebentar. Saya rasa sudah lengkap ya, saudara ya, penjelasan Gurunda ya. Saya rasa sudah lengkap. Kembali ke tema. Tadi itu yang membawa itu alasan putri mualaf. Sebentar Bunda. Ya, ini tema kita. Udah lengkap tadi penjelasannya. Kalau kau nggak nangkep, berarti memang otakmu error Bang. Sekarang judul dialog kita kurban PS Tumbal. Tadi yang membawa itu Mbak Putri. Maksudnya gini loh Bunda. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible kan gitu. Nah artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu Bang. Seperti itu Bunda gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah An-Nisa. Gitu ya, Bang Juma? Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu Bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan, sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian. Karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri. Fawahidah. Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas. Kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil. Maka cukup fawahidah. Maka cukup 1. Hanya di Islam ada perintahnya cukup 1. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup 1. Nggak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup 1 istri. Itu nggak ada Bang. Syarat nikah setelah haid ada Bang di Quran? Nggak bisa nikah kalau tadi juga haid dijelaskan begitu. Iya memang nggak bisa. Ya oke. Makasih Bang. Iya. Kalau sementara ya itu ya artinya gini Bang. Artinya gini Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan Bang? Iya, maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah wakil Tuhan. Seperti itu, saudara. Bisa kembali ke tema. Terima kasih Bang. Mantap penjelasannya Bang. Siap. Silakan Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2 dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli lirabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor
28. Di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh, jangan kau korbankan orang yang benar. Jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar. Perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada, Ya. nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal, dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau Abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian, Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50. Yesus itu dipersembahkan. Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal bagi orang Yahudi. Yohanes 11, ya, Yohanes 11 nomor ayat 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Betul itu, Bang. Silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya, Bang. Oh, 49 ya, Bang ya. Boleh dibaca satu Tetapi perikop, seorang silakan. Oke, saya akan baca dari ayat 45 ya, Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya, Bang yang. Iya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini, Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu, Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu, Bang. Enggak, Mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ, Bang. kalau tumbal itu kan persembahan. Nggak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan Ya, tumbal, tadi kan abangku. sudah kita bacakan, Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke. Enggak. Gini, Bang. Kita kontekstual ya, Bang ya. Ya, silakan Bang Ujwa, silakan Bang Ujwa. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, "Berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu." Maka mereka mempersembahkan. Nah, itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu, saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini, ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya, sampai kita menemukan selangkangan ular, tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu enggak ada, Bang.
Nggak ada. Tuhan berfirman, Adam, karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada. Itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi, maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah, ini Kristen harus melek. Oh, ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam, aku Tuhan memberkati manusia, baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4, Kejadian 3, fokus ke tema lah Bang, fokus ke tema Bang. Ya itu dia Bang, karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia, maka berdasarkan kejadian yang tadi, ya di Yohanes 11, jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya Bang, silakan. Baik Bang, tadi Abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, Abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi Abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu Bang. Atau Abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema Abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3:15. Galatia 3 ayat 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13, Sebab ada 13 sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin Bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin Bang. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya Bang. Saya baca dulu ya Bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21
nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus, bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16, katanya Elohim yang berkata di situ. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi Bang, kok salah bang. dikutuk? Yohanes 3 ayat 16 bukan itu bang. Oh, salah ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu dia bang. Iya, Yohanes sehingga 3:16 dia ya, Bang. menganugerahkan. Ya. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang Bang. tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan anak itu yang tunggal. sama. Iya, yang tumbal atau yang Ya oke silakan bang, silakan bang. yang tumbal atau yang tunggal? Yang tunggal bang, tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Itu catat. Ya, yang bukan tumbal, Bang. tunggal. Iya. Supaya yang Yang percaya tunggal, ya. tidak binasa. Kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang Ya, dikasihi silakan. Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma. Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap Yes. di Yahudi kan bang? Iya betul. Ya oke Betul. silakan. Bagi Yahudi kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah, maka Yesus harus menjadi tumbal supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa, mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini, di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma?
merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi. Yang tadi itu, Bang. Bukan Orang orang Kristen Yahudi. ya, Bang? Bukan, Bukan orang Kristen ya, Bang? ini. Bukan ya? Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja. Bukankah itu, Bang, merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang, yang itu Iya. perkataan Iya. Yesus Begitu. sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang Iya. dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak, kata-katanya kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Anaknya. tunggal Untuk supaya apa? mereka yang percaya kepada Yesus Bagus. tidak binasa. Oke. Bang, ya? Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Nah, Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus, Bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti Lakukan 10 hukum Taurat. iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Enggak Boleh boleh. nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Enggak boleh. Makanya Kalau tadi kan Yesus saya bilang dibunuh, yang iya, makanya pertanyaannya, ya, silakan, Bang. itu dari Yahudi. Ini Kristen nih, ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma. Begitu, Bang, ya. Iya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan Abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? melahirkan dosa atau menghapuskan iya. dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam Iya. sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Oke. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya Itu, ini Bang. untuk Yohanes 3:16 tadi. anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Ya, termasuk Kan untuk untuk dibunuh. dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia. Untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini Untuk- yang kita bahas tumbal Untuk ini. dilahirkan, Untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. untuk mengajar, untuk kalau itu menyatakan jelas, kalau itu jelas. siapa Allah Kembali kepada dan tema, Bang. Dan bagaimana surga Kembali untuk kepada mati karena dia manusia dan Ya, untuk bangkit dibunuh. dan naik ke surga. untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh. Untuk mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, yes, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang pertanyaan- karena gini, Bang. Iya, silakan. Saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. tidak ada. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, Saudara, gitu, Bang. Saudara, tapi Ya, tadi memang ketika iya. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Memang di situ ada bunuh. Itu kan mengaruniakan.
Kenapa Enggak, larinya ke tadi kan bunuh? pertanyaan abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa. Ya, bagi Kan gitu Kristen kan, menghapus Bang? dosa. Iya. Hah? Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh Ya, orang oke. benar Dari adalah sudut menghapus pandang dosa itu. orang Kristen, dari sudut Iya, pandang iya. Ya, silakan Bang, Dari silakan sudut, Bang. Abang yang ngomong. sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Abang Justru sepakat kan itu. orang Yahudi dan Justru orang itu. Roma. Justru Kan itu. begitu, Jadi, Bang. Artinya tuduhan Iya. ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa, betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan Kenapa? membunuh. Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Ya. Sekarang Ya, menurut silakan, Bang. Menurut Yahudi itu Ya. menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Ya. Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah Gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim Lah. gak ada membunuh-bunuh Yesus, Pak. Membunuh makanya Yesus, saya Bang. bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus Enggak, bagi Yahudi, Bang Juma, abang terlalu kata ya membunuhnya, Bang. saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti seperti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak Dan tidak tadi semua Abang kan tidak sudah semua orang sepakat. semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Nggak Kenapa apa-apa, saya Bang. mengatakan Saya di bawah sekarang intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda Paten, kayak ular gantian dulu, berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda berhadapan, Makanya abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya. Bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itu loh pertanyaan saya. Masalahnya, Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Loh. Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan. Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa, Bang? Saya yang bertanya sama Selesaikan bisa, ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut bertanya. abang Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh ya, silakan Bang. Apa alasannya Kenapa? Bang bilang itu Oke. dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Itu Dua-duanya. berbeda loh, Bang. Ada yang Dua-duanya, bilang Bang. penebus. Oke, tiga-tiganya Oke. kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut Abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus bagi Kristen adalah korban. Dan juga tumbal. Sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh.
Ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Coba Bang Yohanes tunjukkan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anak Di mana yang Yesus kekasih. jadi kurban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Ya, Bang. Saya baca ya, Bang. Iya, Saya silakan. baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 Nomor 28. ayat 28. 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ jadi, rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. saya. Jadi ya mohon maaf, Bang, mohon maaf. Enggak apa-apa saya, Bang. Iya, karena orang Kristen ini lucu. Tapi orang Kristen ini lucu memang. jelas Kenapa? tertulis juga Kenapa saya katakan Sangkal lucu orang Kristen gitu ini? Orang Kristen ini lucu, yang lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang Bang, palsu saya nggak suka daripada uang menghujat, asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, Saya tidak turun aja, Bang. menghujat. Nggak apa-apa, Bang. Demi Saya turun Allah, aja, saya Bang. tidak menghujat. Nggak Saya tidak apa-apa, menghujat. Bang. Nggak apa-apa, Saya berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, Karena oke, Bang, orang saya turun ya, Kristen Bang, itu. ya. Silakan Izin, turun. Bang Juma, saudara. ya, saya turun ya, Iya, Bang. silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. kawan-kawan Silakan yang turun, menilai Bang. di bawah ya, Abang, Bang, abang. ya. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow, manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu aku bilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentangan dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus ini disembeli. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah luar biasa. Kayak tadi, bertanya tentang syarat nikah, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji zakar berbicara.
Oh, mama Iya, itu fakta. biji sakar ternyata biji Biji sakar. sakar ya kalian. Biji pakai sakar, ya. iya. Oh, keren. Heeh. Oke, Guru ndak izin. Kita sapa Yosef, Iya, Kristen. Ya, halo. Yosef. Kristen, Bang. Ya, ya. Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. Diskusinya apa mengenai apa? Tuh, kurban